Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakal ngebahas salah satu film yang berlatar belakang perampokan. Film ini berjudul The Town, menceritakan tentang sebuah kelompok perampok yang memiliki rencana untuk merampok sebuah bank. Mereka berhasil menggasak seluruh isi yang berada di dalam brankas. Mereka juga bahkan berhasil menawan salah satu manajer di bank tersebut. Namun, hari demi hari rupanya salah satu anggota perampok mulai merasakan jatuh cinta kepada manajer bank tersebut. Mereka menjalani hubungan ketika pria itu masih aktif merampok. Setelah cukup lama berhubungan, kedok pun mulai terbuka ketika ia menceritakan kejadian yang sebenarnya. Apakah manajer bank tersebut masih menerima perampok yang menawannya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali oleh sekawanan perampok yang tengah berada di luar bank. Sebelum mereka menjalankan aksinya, salah satu otak di balik perampokan ini yang bernama Doug berusaha menjelaskan rencana mereka sedetail mungkin. Barulah setelah salah satu pegawai memasuki bank, mereka dengan cepat merangsak masuk dan seketika berhasil mengendalikan situasi. Dengan berpakaian seperti malaikat maut, mereka meminta semua pengunjung dan pegawai untuk tiarap. Salah satu di antara mereka lalu menyuruh manajer bank untuk segera membuka brankas sebelum kode brankas tersebut berubah. Akhirnya perampok pun berhasil menggasak habis seluruh uang yang berada di dalam brankas tersebut. Sebelum mereka mengakhiri semuanya, mereka terpaksa menculik manajer bank tersebut agar mereka mendapat jaminan. Tetapi setelah seharian mereka menculik manajer bank tersebut, mereka memutuskan untuk melepaskannya di sebuah pantai. Dan scene pun beralih kepada Doug yang kembali bertemu dengan rekan-rekannya. Di sana terdapat James, Desmond, dan Albert sebagai rekan-rekannya. Mereka mulai membicarakan tentang manajer bank yang diduga bernama Casey. Yang menjadi permasalahan bagi mereka adalah ternyata Casey tinggal tak jauh dari pemukiman mereka. James khawatir jika Casey bisa saja mengenali salah satu dari mereka dan melaporkan aksi perampokan tersebut. Mendengar hal itu, Doug langsung mengambil SIM milik Casey dan berjanji akan mengurusnya. Lalu scene berpindah pada Casey yang dimintai keterangan oleh pihak FBI. Casey hanya menjelaskan jika ia tak pernah melawan sama sekali karena mereka memiliki senjata. Namun, para perampok melepaskannya di sebuah pantai tanpa sebab. Tak ada luka dan tak ada ancaman. Merasa Casey adalah salah satu bukti hidup, pihak FBI meminta Casey untuk terus melaporkan progresnya, agar mereka bisa mengetahui gerak-gerik dari perampok ini. Kembali kepada Doug dan James yang harus menyetorkan uang mereka. Demi menghilangkan jejak, banyak uang dari hasil jarahan mereka dialihkan ke bisnis narkoba. Lalu mereka juga melakukan pencucian uang di sebuah toko bunga agar menjaga kerahasiaan bisnisnya. Setelah berhasil mencuci seluruh uang hasil perampokan, tim pun dengan segera berpesta di sebuah klub. Mereka mengisap ganja, meminum alkohol, dan bermain dengan wanita. Tetapi tidak dengan Doug. Ia berusaha sebisa mungkin untuk menghindari hal-hal itu, dan justru lebih memilih untuk berdiam diri di rumah. Keesokan harinya, barulah Doug mulai mengikuti pergerakan Casey. Saat itu ia melihat Casey hendak pergi ke toko laundry untuk mencuci bajunya. Doug pun dengan sengaja masuk ke dalam dan mendekati Casey. Tak disangka, ternyata Casey meminta sejumlah uang receh karena mesinnya rusak. Awalnya, Doug tak bisa membantu. Tetapi tiba-tiba Casey menangis ketika ia teringat saat dirinya disakiti oleh para perampok. Melihat Casey menangis, Doug merasa bersalah. Ia pun lalu mengajak Casey untuk pergi sejenak agar bisa menghilangkan kesedihannya. Selama seharian, Doug tak menyangka jika ia bisa sedekat ini bersama Casey. Mereka bahkan menghabiskan malam dengan menikmati kota, menaiki perahu hingga akhirnya Casey bertanya mengenai sesuatu hal yang penting, yaitu perampokan. Diberi pertanyaan seperti itu, Doug berusaha menjawab senetral mungkin agar Casey tak pernah menaruh curiga padanya. Ia hanya mengetahui perampokan yang terjadi di kotanya saat ia masih kecil. Casey pun paham dengan perkataan Doug, lalu Doug pun mengantar Casey pulang. Pada pagi harinya, seperti biasa, Doug bertemu dengan James. James kembali bertanya apakah Doug telah membereskan wanita yang mereka tawan. Jika Doug belum membereskannya, maka James akan segera menyingkirkan wanita tersebut. Doug hanya menjawab ia sedang berusaha. Sementara itu di satu sisi, Casey kembali dimintai keterangan oleh salah satu anggota FBI yang bernama Adam. Di sana Adam menjelaskan bahwa ia bersama rekan-rekannya telah menemukan beberapa tersangka dari perampokan yang menimpa bank tempat di mana Casey bekerja.
Ia juga ingin Casey memberitahu sedetail mungkin ingatannya terkait perampokan tersebut, agar mereka semakin mudah mencari pelaku perampokan tersebut. Di malam harinya, Casey kembali bertemu dengan Doug. Sebelum mereka berkencan, Casey memberitahu sebuah fakta, jika minggu lalu bank tempatnya bekerja dirampok oleh sekawanan perampok. Dirinya ditawan dan dilepaskan di sebuah pantai. Ia juga bekerja bersama FBI untuk mencari perampok tersebut, dan berharap bisa sekali lagi mendengar orang yang menyuruhnya untuk terus berjalan di pantai. Jika ia bisa mendengar suara itu sekali lagi, maka dirinya bisa menangkap perampok tersebut. Kemudian, Casey juga menceritakan tentang rekan kerjanya yang hingga kini masih dirawat di rumah sakit akibat serangan dari para perampok. Karena tak ingin terlihat mencurigakan, Doug pun memiliki ide untuk mengunjungi rekan Casey. Mereka lalu pergi ke rumah sakit dan Casey langsung memperkenalkan Doug kepada temannya. Beruntung Doug tak menimbulkan kecurigaan sama sekali. Lalu setelah menjenguk rekan Casey, mereka berbincang di tepi jalan. Casey kembali menceritakan perampokan tersebut, yang dimana ia hanya mengingat seorang anggota perampok memiliki tato petempur Irlandia di lehernya. Doug benar-benar menyadari jika orang yang Casey bicarakan adalah James. Tak lama setelah itu mereka pun harus berpisah. Sebelum Doug mengantar Casey pulang, mereka membicarakan tentang mobil yang tak sengaja merujuk kepada mobil milik Casey yang rusak karena diganggu oleh sekelompok kriminal di dekat rumahnya. Mendengar hal tersebut, Doug marah. Ia lalu berpamitan pada Casey dan segera menghampiri James untuk meminta bantuan. Mereka langsung pergi ke seseorang yang menjual narkoba, lalu pergi ke tempat orang-orang yang mengganggu Casey. Di sana Doug meluapkan amarahnya. Ia menghajar mereka dengan alasan karena mereka menjual narkoba di daerah kawasannya. Setelah meluapkan amarahnya, ia berterima kasih kepada James karena telah mau membantunya. Hari demi hari pertemuan antara Doug dan Casey mulai intens. Mereka mulai merasakan tumbuhnya cinta di antara mereka. Sementara itu, pihak FBI yang telah memiliki banyak bukti mulai memata-matai Doug, James, Desmond, dan Albert. Mereka bahkan memotret pertemuan para perampok itu demi memata-matai aksi yang akan mereka lakukan selanjutnya. Kembali ke pertemuan antara Doug dan Casey. Saat itu, mereka sedang berkencan di sebuah restoran. Ketika Casey pamit pergi ke toilet, ternyata James tak sengaja menemukan keberadaan Doug. Tak ingin Casey melihat keberadaan rekannya, ia mengajak James untuk segera pergi dari tempat tersebut. Tetapi, tiba-tiba Casey datang. Akhirnya mereka pun berbincang. Casey dan James terlihat sangat nyambung ketika mereka berbincang. James pun bertanya terkait pekerjaan Casey dan bank yang mengalami perampokan minggu lalu. Di percakapan itu, James benar-benar tak terlihat seperti orang jahat. Ia justru bisa membuat Casey tertawa. Sementara, Doug sangat amat khawatir jika Casey menyadari tato yang James miliki. Beruntung tak lama kemudian James berpamitan. Setelah mengantar Casey pulang, Doug menghampiri James untuk menjelaskan semuanya. James benar-benar marah. Apa yang Doug lakukan bisa saja mencelakai mereka semua. FBI bisa dengan mudahnya menangkap mereka dan memenjarakan mereka hanya karena Doug mengencani saksi yang menjadi perampokan mereka. Tetapi Doug bisa meyakinkannya. Ia berjanji akan segera membereskan semua kekacauan yang sedang terjadi. Akhirnya James pun percaya. Ia mengingatkan kembali kepada Doug untuk menyiapkan diri pada hari Jumat, karena mereka akan kembali beraksi. Lalu Jumat pun tiba. Doug dan rekan-rekannya kembali berkumpul setelah merencanakan perampokan terhadap sebuah truk. Setelah semua persiapan telah siap, mereka langsung mengenakan kostum biarawati dan mengendarai mobil untuk memantau pergerakan target truk mereka. Di tengah sempitnya jalanan kota, Doug dan rekan-rekannya langsung keluar dari mobil dan menodongkan senjata. Sementara itu, rekan-rekannya dengan cepat memasukkan semua uang yang baru saja dikeluarkan dari truk. Saat semua sedang sibuk memindahkan uang, Doug ternyata ditodong oleh petugas. Beruntung, James bisa menyelesaikan itu semua. Dan ketika semua uang telah selesai dipindahkan, mereka dengan cepat kabur. Tak lama, polisi pun dengan cepat mengejar mereka semua. Lalu terjadilah aksi tembak-menembak di area pemukiman. Albert sebagai sang sopir sangat amat mahir menghindari situasi darurat yang membuat mereka terjebak.
Albert bahkan berhasil mengelabui polisi meskipun mereka dibantu oleh pihak FBI. Dino dan Adam yang turun tangan pun masih tak bisa menangkap kawanan perampok tersebut. Hingga akhirnya mereka berhasil kabur dan menghilang begitu saja. Karena sangat yakin jika perampokan itu didalangi oleh Doug, akhirnya pihak FBI memanggil mereka semua. Doug dan rekan-rekannya difoto terlebih dahulu lalu diinterogasi. Hampir dari mereka semua hanya menjawab pengacara ketika ditanya-tanya. Sementara Doug, ia diancam oleh Adam. Dirinya akan memenjarakan Doug bersama rekan-rekannya dan memastikan Doug akan tewas secara mengenaskan di dalam sana. Doug yang tak gentar sama sekali justru tak terfokus dengan ancaman Adam. Ia hanya menjawab jika mereka menginginkan fotonya lain kali. Ia meminta pihak FBI untuk tak sungkan memintanya. Lalu Doug mendoakan FBI agar bisa segera memecahkan sidik jari yang mereka temukan di sebuah van. Kemudian Doug pergi begitu saja. Lalu scene berpindah pada Doug yang kembali menemui Casey. Namun kali ini Doug membawakan hadiah untuknya. Sebuah berlian cantik yang rasa Casey pun tak pantas untuk menggunakannya. Tetapi Doug memaksanya untuk menerima berlian tersebut karena akan merasa pantas jika Casey memakainya. Akhirnya Casey pun menerima berlian tersebut. Dan di sana ia menjelaskan jika hari ini dirinya baru saja mengundurkan diri sebagai manajer bank. Yang ia lakukan sekarang mungkin hanya mengajar, membersihkan tanaman, dan menjadi volunteer untuk sebuah event. Mendengar cerita dari Casey, Doug tiba-tiba mengajak Casey untuk mencari sebuah rumah. Ia tak ingin Casey bekerja serabutan seperti itu. Atau bisa saja mereka pergi ke kediaman nenek dari Doug dan mulai menjalani hidup di sana. Casey hanya tersenyum. Setelah bertemu dengan Doug, Casey pun pulang. Kali ini ia dihampiri oleh Adam yang mulai memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Adam menjelaskan bahwa ia telah memiliki beberapa tersangka dan mungkin saja tersangka ini akan Casey kenali. Ia menjelaskan beberapa nama, salah satunya adalah Doug. Melihat foto Doug di daftar pencarian orang benar-benar membuat Casey tak percaya. Sementara itu, Doug tengah dirayu oleh James untuk melakukan perampokan kembali. Awalnya Doug menolak, ia tak mau mengambil resiko besar untuk sebuah pekerjaan yang cukup sulit. Mereka bahkan sempat bertengkar karena perbedaan pendapat tersebut. Meskipun begitu, Doug tetap menolaknya. Kemudian ia pergi ke toko bunga untuk bertemu dengan Vergie, salah satu senior dari para perampok. Di sana Doug juga menjelaskan ketidakinginannya terlibat kembali dalam perampokan selanjutnya. Ia tak peduli dengan jumlah uang yang akan mereka dapatkan. Tetapi pada intinya, ia tak mau kembali terlibat. Namun dengan santainya Vergie menjawab jika Doug tak mau terlibat, maka mereka akan berusaha mencari pacar Doug yang cantik. Mereka tak perlu susah payah mencari keberadaan Doug untuk mereka bunuh. Mendengar ancaman tersebut, seketika Doug terdiam. Ia lalu dengan segera pergi ke kediaman Casey karena khawatir jika ia telah mengetahui semuanya. Namun Doug terlambat. Ia menemukan Casey sedang menangis terbaring di toilet dan merasa kecewa terhadap Doug. Doug pun berusaha meminta maaf dan menjelaskan sebisa mungkin apa yang ingin Casey ketahui. Tetapi karena terlanjur kecewa, Casey meminta Doug untuk tak menemuinya lagi. Ia tak bisa melakukan apa-apa. Doug pun pergi dari kediaman Casey dan ia pun mulai menenangkan diri dengan cara mengkonsumsi narkoba di sebuah gerbong kereta tua sendirian. Di sana juga ia melatih tembakannya. Kemudian setelah berpikir cukup lama, Doug kembali ke toko bunga. Ia mulai memutuskan untuk bergabung dalam perampokan selanjutnya. Tetapi dengan syarat, jika siapapun dari mereka yang berusaha mengganggu Casey, maka ia tak segan akan membunuhnya. Vergie tersenyum. Kemudian selama beberapa hari, mereka berkumpul untuk menjelaskan terkait perampokan mereka selanjutnya, yang akan berfokus di sebuah stadion softball. Kali ini Vergie bertindak sebagai salah satu otak di balik perampokan ini. Esokan harinya, Doug kembali mencoba untuk menemui Casey. Tetapi lagi-lagi Casey menolaknya. Doug meminta Casey untuk menanyakan apapun yang ia ingin tahu. Meskipun jawaban itu akan mengacaukannya, namun Doug meminta Casey untuk menunggunya sejenak. Kemudian Doug pergi untuk menyiapkan persiapan mereka dalam merampok tempat penyimpanan uang sebuah stadion. Sementara itu, di satu sisi, kenalan dari Doug yang bernama Krista tiba-tiba didatangi oleh Adam. Awalnya Adam menggoda Krista untuk tidur bersamanya. Tetapi tiba-tiba saja Adam membeberkan jika ia bekerja sebagai FBI dan ia tahu Krista pernah menjalin hubungan dengan Doug, mengambil paketnya dari titik A ke titik B. Ia mengecam Krista untuk tak bermain-main dengannya. Jika tidak, maka anak dari Krista akan terancam. Kemudian Adam pergi begitu saja. Kembali ke posisi Doug dan James. Mereka tengah menyiapkan berbagai macam senjata bahan perlindungan diri sebelum pergi ke stadion.
Di luar sana, Adam dan Dino bersama puluhan polisi telah siap mencegah pergerakan dari Doug sebelum mereka memulai perampokan. Tetapi saat pihak FBI dan polisi menggerebek sebuah van yang diduga digunakan oleh Doug untuk transportasi mereka, ternyata FBI salah sasaran karena Doug dan James memutuskan untuk berjalan kaki. Mereka menyamar sebagai polisi dan masuk ke dalam stadion setelah dibantu oleh salah satu informan mereka. Setelah itu ia langsung masuk ke dalam area penyimpanan uang dengan berpura-pura seseorang memanggil 911. Pihak keamanan stadion tak merasa menelpon 911. Namun tiba-tiba saja Doug dan James mengeluarkan senjata, meminta mereka untuk tiarap lalu masing-masing dari penjaga stadion itu diikat. Berhasil melumpuhkan beberapa penjaga, mereka berdua langsung masuk ke dalam brankas dan dengan cepat mengambil semua uang yang ada di dalam sana. Lalu Doug dan James bertemu dengan Desmond dan Albert yang telah menunggu mereka di ambulans. Sesaat sebelum mereka pergi, Doug mengalami firasat buruk. Hal tersebut juga dirasakan oleh James. Karena tak ingin tertangkap, James pun mencoba untuk menembakkan senjata ke arah lorong. Yang ternyata di sana telah siap para agen SWAT. Akhirnya terjadilah aksi penembakan antara para perampok dan polisi. Doug dan James berusaha melindungi rekan-rekannya, tetapi sayang Desmond tertembak. Tak ada jalan keluar sementara polisi telah mengepung di luar stadion. Albert memutuskan untuk mengorbankan dirinya. Ia menyuruh rekan-rekannya untuk kabur ketika ia akan mengalihkan perhatian. Kemudian Albert tiba-tiba mengeluarkan ambulans dan menabrakannya ke arah luar yang membuat para polisi langsung mengejarnya. Tak ada jalan lain, akhirnya Doug dan James berpisah. James tertangkap basah oleh Adam yang langsung mengejarnya. Sembari membawa uang hasil curian, James berusaha untuk kabur sebisa mungkin. Namun sayang, James hanya bertahan sejenak karena Adam beserta beberapa polisi lainnya langsung mengepung James. Tak bisa kabur kemana-mana membuat James pasrah. Ia mengatakan akan segera menyerah. Tetapi saat James memperlihatkan dirinya, polisi langsung menembaknya hingga tewas. Melihat kejadian itu benar-benar membuat Doug tak tahu harus bagaimana. Ia langsung kabur begitu saja pergi ke toko bunga, membunuh Rusty dan Vergie karena merekalah yang menyuruh Doug bersama rekan-rekannya merampok stadion tersebut. Setelah berhasil membunuh mereka berdua, Doug langsung menghubungi Casey yang ternyata telah bersama para FBI. Di kediamannya, Casey meminta Doug untuk segera datang. Namun tanpa Casey sadari, Doug telah memantau pergerakannya. Ia tahu Casey sedang diancam oleh pihak FBI untuk menjebaknya. Akhirnya Doug berpura-pura akan segera mendatangi Casey di kediamannya. Padahal Doug memiliki rencana lain. Ia mengambil sisa uang yang dirinya miliki, kemudian menguburnya di tempat perkarangan bunga milik Casey. Keesokan harinya, saat Casey hendak menyiram tanaman miliknya, ia menemukan tas yang berisi uang cukup banyak. Di dalam tas tersebut juga terdapat sebuah surat dari Doug. Isi surat itu adalah Doug yang meminta Casey untuk menyimpan uang itu. Karena menurutnya, Casey bisa memanfaatkan uang itu menjadi lebih baik. Ini adalah kali pertama Doug keluar dari kota. Ia yakin mereka berdua akan segera bertemu suatu saat nanti. Tamat.